Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali dalam perbincangan kita kali ini. Setelah sekian waktu kita rehat, kali ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi sejumlah perbincangan yang terkait dengan tema-tema menarik tentunya. Kali ini berhubung karena saya masih dalam kondisi pemulihan setelah sekian waktu berbaring di rumah sakit karena penyakit, maka perbincangan kita kali ini lebih saya tekankan pada pentingnya sehat dan bagaimana menghadapi sakit. Sehat dan sakit adalah bagian dari keniscayaan hidup. Mau hidup, siaplah untuk sehat, tetapi juga siaplah untuk suatu waktu sakit. Untuk sehat tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Ada sehat yang sifatnya fisikal, ada yang sehat yang sifatnya non fisik, psikis, ada sehat finansial, ada sehat sosial, dan macam-macam ragam sehat yang telah dikategorisasi oleh sejumlah ulama dan sejumlah ilmuwan. Nah, kali ini sehat yang kita bincangkan adalah sehat fisik. Esensi dari sehat sebenarnya adalah kebugaran dan kesanggupan untuk melakukan suatu aktivitas tanpa ada gangguan yang berarti. Itu adalah patron dasar dari sehat. Nah, ketika ada elemen-elemen tertentu yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka itu indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak sehat pada diri kita. Kesehatan itu bisa diperoleh melalui sejumlah hal. Ada sehat yang bisa dilakukan dengan memperbaiki nutrisi, dengan jalan berolahraga, dengan jalan memperbaiki kondisi batin dan seterusnya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa sehat seperti halnya sakit tadi sudah kita sampaikan adalah bagian dari hidup. Makanya sewaktu-waktu malah setiap saat kita harus berjaga-jaga, jangan sampai sakit yang tidak menyenangkan itu hadir sewaktu-waktu kepada kita sehingga aktivitas kita bisa berkurang. Sakit itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Siapapun secara normatif dan normal tidak akan ada manusia yang sakit. Tetapi secara faktual banyak sekali kita dapatkan orang sakit. Ada yang sakit istirahat di rumah, ada yang sakit istirahat dan mengalami penyembuhan di rumah-rumah sakit dan di balai-balai kesehatan dan klinik-klinik kesehatan lainnya. Semuanya itu mereka berharap untuk bisa kembali prima, bisa kembali sehat, bisa kembali untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dan melanjutkan kehidupan. Banyak hal yang terkait dengan sakit yang dalam hal ini hanya ingin saya sharing sesuai dengan pengalaman yang saya alami selama ini, agar supaya bisa membantu untuk mempercepat pemulihan adalah sikap kita terhadap sakit. Satu hal yang pasti, sehat, sakit, atau semua apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah dalam skenario Tuhan. Kan? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi sudah ada skenarionya. Cuma kita tidak tahu pasti kapan skenario itu akan berlaku buat kita, jenis skenario sakit apa yang akan berlaku buat kita, durasinya seperti apa, intensitasnya seperti apa, dan seterusnya. Itulah yang misterius. Tapi soal akan ada momentum tertentu di mana kita harus sakit, itu sudah sesuai dengan spirit beberapa ayat, itu sudah ada sejak awal. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap pertama, camkanlah supaya kita senantiasa ikhlas dalam menerima itu. Kita senantiasa berprasangka baik dalam menerima setiap kejadian yang ada. Kita ridha atas semua ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan buat kita, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.
Itu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka recovery, dan tentu juga dalam rangka menjaga iman kita kepada Allah terkait dengan sakit. Insya Allah apapun yang kita hadapi, kalau dengan cara-cara pendekatan seperti itu, secara batin kita ikhlas, kita ridha, kita lapang dada, kita berprasangka baik, kemudian kita lakukan semua ritus-ritus yang memungkinkan untuk kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Selain tobat diperbanyak, istighfar diperbanyak, zikir-zikir diperbanyak, dan sebagainya. Demikianlah yang penting saya sharing dalam rangka berbagi. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dari sini untuk bisa kita ambil sebagai pelajaran. Mudah-mudahan apa yang ketika kita menghadapi situasi sulit macam itu, kita bisa keluar kembali menjadi sehat, prima, dan seterusnya. Demikian apa yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.